Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal baghdad wala tansa'i marur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan teman-teman santri yang senasib dan seperjuangan yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love on the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dari salam selalu terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sistem dakwahnya, mengajak bukan menginjak, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Dewan juri yang saya hormati, saya di sini akan menyampaikan pidato dengan tema makna kemerdekaan bagi kaum santri. Perlu diketahui bersama bahwa peringatan Hari Santri yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi diantaranya bertujuan untuk mensyukuri dan mengenang para pejuang agar kita berterima kasih dan melanjutkan perjuangannya. Karena apa? Karena santrilah yang menjadi pahlawan, ustadzlah yang menjadi tentara, dan kiailah yang menjadi jenderal dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan mudah, melainkan dengan perjuangan dan pengorbanan sekuat tenaga, berkorban harta, jiwa dan raga, bahkan keluarga, bercucuran darah dan air mata demi cita-cita mulia. Para pejuang kita terdahulu merindukan hamba-hamba Allah agar dekat kepada Allah. Oleh karena itu, mereka sangat marah dan geram kepada penjajah. Dan di antara tujuan utama dari cita-cita mulia para pahlawan kita adalah: pertama, mengembalikan rakyat Indonesia kepada ajaran tauhid, dan kedua, menjauhkan hamba-hamba Allah dari penindasan terhadap sesama manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rib'i ibn Amir, utusan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika bertemu dengan komandan perang, Rib'i ditanya, "Wahai Rib'i, untuk apa engkau datang ke sini dengan pasukanmu?" Rib'i menjawab, "Kami diutus oleh Allah linukhrijal ibada min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi." Aku diperintah datang ke sini untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia untuk menjadi budak Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Saleh menjelaskan, al-ubudiyah lillahi ya hakikatul hurriyah, faman lam yata'abbad lahu kana abidan li ghairi. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, dia akan menjadi hamba selainnya. Al-Majmu' Al-Fatawa halaman 304. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita dari menjadi budak manusia dan budak dunia.
kita sebagai santri perlu berjuang dengan bersungguh-sungguh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menuntut ilmu tanpa jemu, berusaha jangan pernah putus asa, belajar dan menghafal tidak pernah bosan, taat pada peraturan, jangan sampai melanggar, kuatkan iman menghadapi cobaan, taat kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi prioritas yang utama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu 'alaihi wakila. Shadaqallahul azim. Artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka, apakah kamu dapat memelihara atasnya? Hadirin rahimakumullah. Merdeka adalah lawan dari perbudakan. Bagi seorang muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah sepenuhnya, merasa bahagia dalam menunaikan hak Allah dalam tauhid, merasa bahagia bila takwa kepada Allah, merasa bahagia berakhlak mulia, membantu sesama serta memudahkan urusan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun muhlikatun wa salatun munjiyatun. Fa amma salatun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi." 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. Adapun 3 perkara yang membinasakan adalah: pertama, kebakhilan dan kerakusan yang ditaati. Kedua, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang membanggakan diri sendiri. Wa thalatun munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyati wal qasdu fil fakri wal ghina wal adlu fil ghadabi war ridha. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan yaitu: pertama, takut kepada Allah di waktu sendiri dan dilihat banyak orang. Dan kedua, sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan. Dan ketiga, berbuat adil di waktu marah dan ridho. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, saya ingin berpesan kepada pribadi saya khususnya dan seluruh santri Indonesia umumnya. Wahai para santri, engkaulah generasi dan fondasi harapan negeri. Oleh karena itu, jadilah santri yang sehat agar negara kita kuat. Jadilah santri yang berilmu supaya negara kita maju. Jadilah santri yang beriman agar negeri kita aman. Jadilah santri yang bertakwa supaya negara kita berkah dan jaya. Dan jadilah santri yang merdeka supaya rakyat Indonesia terbebas dari penjajah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Makan salad di kolam ikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum